Halo, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam cerdas. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi kelas 11 semester ganjil, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada video bagian yang pertama. Mengapa kita harus belajar hidrokarbon? Karena senyawa karbon dapat menghasilkan berjuta-juta senyawa hanya berikatan dengan beberapa atom saja. Misalkan berikatan dengan atom H, berikatan dengan atom N, berikatan dengan atom S, atau berikatan dengan atom O. Senyawa karbon dapat membentuk senyawa yang sederhana seperti karbon monoksida atau CO. Kemudian ada metana atau CH4. Selanjutnya ada etanol atau C2H5OH. Dan ada karbon dioksida atau CO2. Senyawa karbon selain dapat membentuk senyawa yang sederhana, juga dapat membentuk senyawa yang sangat kompleks seperti C5H72O5N4Mg atau kita sebut dengan klorofil daun, dan C2099, H4078, N828, O840, S8, atau yang kita kenal dengan hemoglobin. Nah, dari beberapa contoh senyawa karbon sederhana maupun senyawa karbon sangat kompleks, kita perhatikan bahwa unsur pembentuk utama senyawa tersebut adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Semua senyawa yang terbentuk dari unsur karbon disebut dengan senyawa karbon. Lantas muncul pertanyaan, mengapa senyawa karbon dapat membentuk senyawa yang jenisnya jutaan? Bagaimana senyawa tersebut dapat terbentuk? Dan apa manfaat senyawa-senyawa tersebut di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk mempelajari persoalan tersebut, mari kita sama-sama belajar tentang senyawa organik dan anorganik. Yang kedua, identifikasi senyawa karbon. Yang ketiga, kekhasan atom karbon. Dan yang keempat, jenis-jenis atom karbon. Jadi keempat materi ini yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kita kali ini. Baik, selanjutnya kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama, senyawa organik dan anorganik. Senyawa karbon memiliki bermacam-macam jenis, sifat, dan kegunaan. Senyawa karbon dibahas khusus dalam cabang ilmu kimia yang kita sebut dengan kimia organik. Dahulu, orang berpendapat bahwa senyawa karbon dianggap hanya dapat disintesis atau dibuat atau dihasilkan oleh makhluk hidup atau organisme. Misalkan karbohidrat, lemak, protein, amoniak, dan vitamin. Namun pada tahun 1828, seorang ahli kimia berkebangsaan Jerman, Friedrich Wohler, berhasil mensintesis urea di luar tubuh makhluk hidup dengan cara memanaskan amonium cyanat menjadi urea. Dan ini adalah tokoh kimia yang kita maksud, Friedrich Wohler. Dan proses reaksi sintesis urea yang dilakukan oleh Friedrich Wohler adalah sebagai berikut. Amonium cyanat NH4OCN dipanaskan menghasilkan CONH2 dua kali atau urea. Nah, sejak urea dapat disintesis di laboratorium oleh Friedrich Wohler, maka sejak saat itu perkembangan kimia organik tidak lagi hanya sebatas pada senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup, tetapi dapat juga disintesis di laboratorium. Sehingga senyawa karbon tidak lagi digolongkan berdasarkan asalnya, tetapi berdasarkan sifat dan strukturnya.
Selanjutnya perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik. Kita perhatikan perbedaannya: kestabilan terhadap pemanasan. Untuk senyawa organik mudah terurai atau berubah struktur, sedangkan senyawa anorganik stabil pada pemanasan. Perbedaan yang kedua yaitu kelarutan. Untuk senyawa organik umumnya sukar larut dalam pelarut polar, tetapi mudah larut dalam pelarut non-polar. Sedangkan senyawa anorganik mudah larut dalam pelarut polar. Perbedaan yang ketiga, titik lebur dan titik didih. Umumnya relatif rendah untuk senyawa organik. Ya, titik lebur dan titik didihnya relatif rendah. Sedangkan senyawa anorganik, titik didih dan titik leburnya ada yang sangat tinggi tetapi ada yang sangat rendah. Perbedaan yang keempat yaitu kereaktifan. Untuk senyawa organik kurang reaktif atau sukar bereaksi, dan jika bereaksi cenderung berjalan lambat. Sedangkan untuk senyawa anorganik sangat reaktif dan umumnya berlangsung cepat. Dan perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan yang kelima, struktur. Senyawa organik memiliki rantai karbon, sedangkan senyawa anorganik tidak memiliki rantai karbon. Demikian perbedaan antara senyawa organik dan senyawa anorganik. Selanjutnya kita perhatikan yang kedua, identifikasi senyawa karbon. Adanya unsur karbon dan hidrogen dalam sampel organik secara lebih pasti dapat ditunjukkan melalui percobaan sederhana, yaitu dengan uji pembakaran. Gas karbon dioksida dapat dikenali berdasarkan sifatnya yang mengeruhkan air kapur. Sedangkan air dapat dikenali dengan kertas kobalt karena air mengubah warna kertas kobalt dari biru menjadi merah muda atau pink. Kita perhatikan reaksinya, sampel ditambah oksidator menghasilkan CO2 gas ditambah H2O liquid. CO2 gas dialirkan ke air kapur, yaitu CaOH 2 kali, akan menghasilkan CaCO3 solid ditambah H2O liquid. Jadi CaCO3 solid atau kalsium karbonat ini yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Kemudian kertas kobalt yang berwarna biru jika ditambahkan atau didekatkan pada uap air pada hasil pembakaran tersebut, maka akan mengubah warna kertas kobalt dari biru menjadi merah muda. Sehingga senyawa organik umumnya jauh lebih mudah terurai daripada senyawa anorganik. Nah, selanjutnya kita perhatikan proses identifikasi senyawa karbon, dilengkapi dengan gambarnya. Jadi kalian bisa perhatikan gambar tersebut. Selanjutnya, sumber senyawa karbon. Yang pertama, sumber senyawa karbon dari tumbuhan dan hewan. Yang kedua dari batu bara, dan yang ketiga gas alam dan minyak bumi. Berikut yang ketiga, kekasan atom karbon. Jadi karbon, lambang atomnya adalah C atau lambang unsurnya C. Sedangkan nomor atom 6. Kemudian konfigurasi elektron kita perhatikan 6C memiliki konfigurasi kulit, yaitu pada kulit K berisi 2 elektron, sedangkan pada kulit L berisi 4 elektron. Ini kalau konfigurasinya konfigurasi kulit. Jika konfigurasinya kita buat dalam konfigurasi subkulit, maka konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p2. Elektron valensinya berapa? Elektron valensinya adalah 4. 4 dari mana? 4 dari elektron yang berada pada kulit terluar. Dan untuk stabil, maka karbon dapat membentuk ikatan kovalen. Jadi perhatikan baik-baik, notasi karbon adalah karbon 612. 6 itu merupakan nomor atom, sedangkan 12 adalah nomor massa. Lambangnya adalah C. Semoga kalian bisa memahami ya
Selanjutnya kita perhatikan keunikan atom karbon atau kekhasan atom karbon. Yang pertama, karbon memiliki 4 elektron valensi yang dapat membentuk 4 ikatan kovalen, ya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, yang berikut ini kita perhatikan rumus Lewisnya. Jadi karbon dikelilingi oleh 4 elektron valensi pada kulit terluarnya, sehingga karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen tunggal. Kemudian yang kedua, karbon dapat membentuk ikatan tunggal rangkap 2 dan rangkap 3 dengan karbon lainnya. Ya, ini ikatan tunggalnya seperti ini. Nanti ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3, akan kita pelajari selanjutnya pada alkana, alkena, dan alkuna. Itu pada video berikutnya. Selanjutnya yang ketiga, ikatannya dapat membentuk rantai lurus, bercabang, dan melingkar atau siklik. Yang keempat, ukuran atom karbon relatif kecil sehingga mudah dikelilingi atom lainnya. Yang kelima, atom karbon dapat membentuk isomer. Penjelasannya akan kita pelajari satu persatu dalam video berikutnya atau video pada kesempatan yang akan datang. Kali ini kita belajar dulu bagaimana keunikan atom karbon. Ini merupakan materi pendahuluan. Selanjutnya, yang keempat, jenis-jenis atom karbon. Atom karbon dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, atom karbon primer. Atom karbon primer merupakan atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Yang kedua, atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder merupakan atom karbon yang dapat mengikat 2 atom karbon lainnya. Yang ketiga, atom karbon tersier. Atom karbon tersier merupakan atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya. Dan yang keempat, atom karbon kuaterner. Atom karbon kuaterner merupakan atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lainnya. Kita perhatikan contoh suatu senyawa berikut ini. Ini merupakan rumus struktur dari senyawa hidrokarbon. Kita perhatikan bagian mana yang merupakan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Kita perhatikan. Nah, yang diberi angka 1 itu merupakan atom karbon primer. Jadi perhatikan, atom karbon yang diberi angka 1 mengikat 1 atom karbon lainnya. Bisa diperhatikan kan? Kemudian yang berikut, yang diberi nomor 2, karbon-karbon yang diberi angka 2 atau diberi nomor 2, itu merupakan karbon sekunder. Ya, karbon sekunder adalah karbon yang mengikat 2 atom karbon lainnya. Bisa diperhatikan, karbon yang diberi angka 2 selalu mengikat 2 atom karbon lainnya. Kemudian atom karbon tersier yang mana? Ini yang kita beri angka 3. Ya. Karbon-karbon yang diberi angka 3 merupakan karbon tersier. Karena karbon ini mengikat 3 atom karbon lainnya. Sedangkan karbon kuaterner yang ini merupakan karbon yang diberi angka 4. Jadi karbon yang ini mengikat 1 atom karbon, karbon kedua, karbon ketiga, dan karbon keempat. Jadi atom karbon kuaterner dapat mengikat 4 atom karbon lainnya. Semoga kalian dapat memahami mana yang disebut atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuaterner. Oke, demikian keempat materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ini merupakan materi pendahuluan dari hidrokarbon yang kita akan pelajari pada video-video selanjutnya. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Dan kita akhiri jumpa kita
pada kesempatan kali ini sampai di sini. Semoga apa yang dibagikan pada kesempatan kali ini dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan hingga saat ini. Ingat, tetap mentaati protokoler kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak. Jika tidak ada hal yang penting, sebaiknya kita tetap diam di dalam rumah. Ingat, tetap semangat belajar. Salam sehat, salam cerdas.